Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya di sini untuk membahas mengenai keuangan audit investigatif yang disusun oleh tim Genusian 2 Universitas Nusa Putra Sukabumi yang beranggotakan Randy Sopiandi dan saya sendiri yaitu Jessica Milani. Sebelum melakukan audit investigatif pada kecurangan, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari audit investigatif dan fraud atau kecurangan itu sendiri. Menurut Mulyadi, pada tahun 2015 menyatakan bahwa audit investigatif adalah proses pengumpulan bukti dan informasi secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh auditor untuk mengungkapkan dugaan tindakan tidak benar atau kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan fraud atau kecurangan merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindakan penipuan kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan berbentuk uang pada pihak lain yang melakukan tindakan penipuan dan kecurangan. Di sini saya akan membahas salah satu contoh kasus mengenai perusahaan nasional ABC yang bergerak di bidang perbankan keuangan yang sedang melakukan audit keuangan pada sebuah cabang D. Laporan dari seorang auditor internal pada perusahaan tersebut mengungkap sejumlah fakta penyimpangan yang dilakukan oleh divisi IT pada perusahaan cabang D yang berdampak pada kerugian perusahaan. Beberapa fakta yang diungkapkan adalah adanya manipulasi alamat vendor yang mensuplai perangkat hard drive. Lalu, adanya dugaan bahwa pembelian perangkat hard drive bukan dari distributor resmi perusahaan perangkat multinasional XYZ. Serta diketahui bahwa nilai transaksi tersebut berada dalam bentang harga yang wajar tetapi material. Maka penting untuk memastikan bahwa apakah transaksi tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai dengan pedoman perusahaan ABC. Selanjutnya, kita harus mengetahui adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Berdasarkan fakta yang disebutkan dalam kasus, terdapat beberapa indikasi ketidakwajaran yang mengindikasikan adanya tindakan yang melanggar aturan dan etika dalam pengelolaan keuangan perusahaan tersebut. Yang pertama, adanya manipulasi atau ketidaksesuaian alamat vendor. Alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area residensial di luar Jakarta. Sementara perusahaan perangkat multinasional XYZ hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat, sehingga menimbulkan kecurigaan. Yang kedua, diduga pembelian perangkat tersebut bukan pada distributor resmi. Perusahaan perangkat multinasional XYZ yang disebutkan hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor eceran di daerah lain. Yang ketiga, diketahui nilai transaksinya material namun dalam bentang harga yang wajar. Maka penting untuk memastikan bahwa apakah transaksi tersebut dilakukan dengan benar. Nah, berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, penting untuk melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman perusahaan dan integritas transaksi tersebut. Lalu, di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus tersebut? Kecurangan dapat terjadi dalam beberapa hal dalam kasus di atas. Berdasarkan informasi yang diberikan, beberapa kecurangan yang dapat terjadi dalam kasus di atas antara lain, yang pertama, alamat vendor yang tidak sesuai. Alamat distributor resmi perusahaan perangkat multinasional XYZ berada di wilayah ibu kota Jakarta Pusat. Sementara berdasarkan informasi pada voucher transaksinya, alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area residensial di suatu daerah di luar Jakarta. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan apakah vendor tersebut merupakan distributor resmi perusahaan XYZ atau bukan. Yang kedua, tidak adanya distributor eceran. Sebagaimana diketahui, perusahaan perangkat multinasional yang disebutkan hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat, serta tidak memiliki distributor eceran atau retailer di daerah lain. Oleh karena itu, kehadiran vendor di luar Jakarta yang mengklaim mensuplai produk dari perusahaan tersebut menjadi mencurigakan. Yang ketiga, nilai transaksi yang material. Meskipun nilai transaksi dianggap dalam bentang harga yang wajar, tetapi karena nilai transaksi tersebut juga dianggap material, maka penting untuk memastikan bahwa apakah transaksi tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai dengan pedoman perusahaan. Kecurangan tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan yang ketat dan sistem pengendalian internal yang lemah dalam perusahaan. Baik, perkenalkan nama saya Randy Sopiandi. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan pada kasus tersebut. Langkah yang dapat dilakukan untuk membuktikan kecurangan pada kasus tersebut antara lain yang pertama adalah melakukan audit investigatif. Langkah audit investigatif yang dapat meliputi wawancara dengan pihak yang terkait, pemeriksaan dokumen dan buku transaksi, serta analisis catatan keuangan. Langkah yang kedua adalah memeriksa dokumen yang relevan. Tinjau dokumen yang relevan yang terkait dengan transaksi tersebut, seperti untuk kasus ini adalah voucher transaksi pembelian perangkat yang dilakukan oleh divisi IT. Dan langkah yang ketiga adalah melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Lakukan wawancara dengan pihak yang terkait seperti staf IT yang melakukan pembelian atau pihak yang menyetujui transaksi tersebut untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang alasan pemilihan vendor tersebut dan proses pembelian yang dilakukan. Dengan melakukan langkah investigatif ini dapat memastikan seluruh proses investigatif dilakukan dengan profesional, objektif, dan transparan. Baik, yang berikutnya adalah apa saja kerugian yang didapat oleh perusahaan pada kasus tersebut. Nah, kerugian yang pertama adalah kerugian keuangan jika pembelian tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan atau dilakukan dengan harga yang tidak wajar. Perusahaan mungkin mengalami kerugian finansial karena pembayaran lebih dari yang seharusnya atau karena transaksi tersebut tidak menghasilkan nilai yang diharapkan. Kerugian yang kedua adalah potensi risiko keamanan data. Jika perangkat yang dibeli tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh perusahaan, hal ini dapat membuka celah bagi pelanggaran keamanan data privasi, sehingga dapat mengancam kerahasiaan informasi nasabah. Berdasarkan faktor yang disebutkan dalam kasus tersebut, perusahaan tersebut mengalami kerugian keuangan dan potensi risiko keamanan data. Kerugian ini didapat disebabkan oleh tindakan melanggar aturan dan etika dari divisi IT. Yang berikutnya ada bagaimana tanggung jawab kita sebagai auditor dalam menangani kasus di atas. Nah, kita sebagai auditor bertanggung jawab dalam mengungkap kasus ini. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan audit investigasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah standar profesional akuntansi publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAA. Sebuah panduan praktik yang harus diikuti oleh para auditor dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua ada standar audit internasional atau SIA yang dikeluarkan oleh International Auditing dan Assurance Standard Board. Panduan praktik yang diakui secara internasional dalam melakukan audit. Dan yang ketiga adalah mengikuti prinsip-prinsip etika profesi auditing seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan profesionalisme. Dengan mematuhi aturan-aturan tersebut, auditor dapat memastikan bahwa investigatif yang dilakukan dengan mengungkap fakta penyimpangan dengan objektif dan akurat, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut. Di sini ada teori-teori yang mendukung kerangka berpikir terkait dengan kasus tersebut. Teori Frontline ini menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan, antara lain sebagai berikut, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dan teori yang kedua adalah teori etika bisnis. Teori etika bisnis ini membahas prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan karyawannya untuk menjaga integritas dan moralitas bisnis yang baik. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu kasus yang terjadi pada perusahaan nasional ABC di bidang perbankan keuangan yang sedang melakukan audit keuangan pada sebuah cabang adalah adanya sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh divisi IT. Beberapa penyimpangan yang dilakukan antara lain alamat vendor yang tidak sesuai, dugaan melakukan pembelian perangkat hardware bukan pada distributor resmi, dan nilai transaksi yang material namun tidak bentang harganya yang wajar. Kasus ini berdampak pada kerugian keuangan perusahaan jika pembelian tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan ABC atau dilakukan dengan harga yang tidak wajar, serta memiliki potensi risiko terhadap keamanan data
Jika perangkat yang dibuat tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, hal ini dapat membuka celah bagi pelanggaran keamanan data privasi dan data privasi, sehingga dapat mengancam kerahasiaan informasi nasabah. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.